Selamat pagi, Bu. Iya, ini saya mohon izin nih, biasanya lebih familiar disapa Bapak siapa nih? Oni, Pak. Oh, Oni, Bu. Oh, Bapak Oni. Oke, selamat pagi Bapak Oni. Selamat bergabung bersama Pro Pagi, Bu. 1 RRI Pagi. Indonesia. Iya. Ini Provisiat ya, Kanwil BPN NTT masuk 10 besar terbaik kepengurusan PTSL se-Indonesia, Bapak Oni. Iya, Bu. Oke, Ya. dan ini apakah kemarin merayakan Hari Agraria ya dan Tata Ruang ya Pak Uni ya? Hari ulang Baik, Bu. tahun. Iya. Yang ke-62, Bu. Yang Ya. ke-62. Oh, yang ke-62 dan ini mungkin merupakan kado yang terindah ya Bapak Uni ya? Baik, Bu. Ya. Oke, ini kira-kira bisa dijelaskan Bapak Uni masuk 10 besar ini apa yang dinilai di sana? Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemirsa yang kami hormati. Yang pertama bahwa kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang direncanakan bahwa sampai dengan tahun 2025 bidang tanah di seluruh Republik Indonesia sudah terdaftar. Oleh sebab itu, ini merupakan atensi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh Republik Indonesia. Dan khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami mendapat target di tahun ini 52.400 bidang. Dan capaian kami sampai dengan bulan September sesuai dengan target yang diberikan sudah mencapai 30.394 bidang sertifikat yang sudah kami sertifikatkan dan sementara lagi proses. Jadi kurang lebih capaian kami 59,13%. Nah, jadi ini masih dalam proses, tetapi kami bersyukur bahwa NTT sudah masuk dalam kategori 10 besar dan sampai dengan kemarin saya mengikuti kita masuk urutan nomor 2. Oh, Jadi ini urutan. kami bersyukur secara nasional kita sudah urutan 2. Yang berikut ini masih dalam proses dan kami punya strategi dengan kawan-kawan di seluruh kantor keterangan kabupaten dan kota NTT. Kami tetap mempunyai semangat bagaimana bisa memastikan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Barangkali itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi sekarang sudah posisi urutan kedua ya Bapak Uni ya? Posisi urutan 2. Bu. Sangat Ya, luar urutan 2. biasa. Dari 10 besar urutan keempat langsung urutan kedua. Ya, ini Bapak Uni, kira-kira ini apa rencana BPN Pertanahan Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur untuk ke depan terkait dengan pelayanan ya untuk masyarakat? Kami punya rencana, kami melakukan pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar. Karena untuk NTT secara keseluruhan memang faktor dominan adalah tanah adat, tanah suku maupun tanah ulayat. Oleh sebab itu sebelum kami melakukan pemetaan dan pendaftaran bidang tanah, kami melakukan identifikasi awal. Para kepala kantor di seluruh kabupaten dan kota melakukan identifikasi. Itu adalah strategi kami dan langkah-langkah kami ke depan. Kami pastikan dulu bahwa bidang-bidang tanah yang kami melakukan identifikasi itu harus clear and clean. Jadi bebas dari masalah, kepastian haknya, data yuridis dan data fisik itu jelas, sehingga pada saat kami melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang outputnya adalah sertifikat, itu tidak ada masalah di kemudian hari. Itu adalah strategi kami. Oleh sebab itu masyarakat juga kami berharap bisa membantu kami, mempermudah untuk menyiapkan data-data yuridis, dalam hal ini bukti penguasaan, bukti kepemilikannya, dan pastikan bidang tanah itu bebas dari sengketa dan konflik. Yang pasti juga untuk pengurusan tanah bebas dari calo juga ya Pak Uni ya? Ya Ibu? Yang pasti terkait dengan pengurusan tanah bebas dari calo juga ya Bapak ya?
kami berharap ya, kami minta masyarakat harus untuk mengurus tanah langsung. Kami berharap kantor pertanahan sudah sangat terbuka dan pelayanannya sudah bersifat online, baik sistemnya sudah jelas. Jadi kalau memang masyarakat mau berhubungan langsung dan memastikan bidang tanahnya untuk mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti hak, kami minta masyarakat langsung, jangan pakai perantara. Iya. Jangan pakai perantara, karena kalau pakai perantara itu biaya bisa 2 kali lipat atau lebih dari itu. Jadi kalau langsung menyangkut standar biaya itu sudah ada dalam SOP kami. Oke, ini Bapak Oni untuk tahun ini dari periode Januari Desember program PTSL itu sudah menghasilkan berapa bidang tanah tadi? Yang sudah Untuk mana, diurus? Bu? Yang sudah diurus ya untuk tahun ini Januari sampai Desember periodenya itu program PTSL ini sudah menyelesaikan berapa bidang tanah? Kita harus bedakan kalau memang ada program yang sifatnya strategis. Untuk tahun ini saja yang tadi saya sampaikan itu sudah 52.400 bidang. Itu nanti berakhir di tahun anggaran ini, yaitu di bulan Desember. Itu 52.400 bidang. Sementara yang sifatnya rutin itu berarti inisiatif masyarakat sendiri yang mau mendaftar tanah itu dalam perkembangan waktu ke waktu itu tergantung dari pendaftaran masyarakat di kantor pertanahan kabupaten dan kota masing-masing. Jadi untuk penentuan angkanya itu dinamis. Itu dinamis tergantung dari masyarakat yang berkeinginan untuk mendaftar hak di kantor pertanahan kabupaten dan kota. Jadi kita harus beda dua, satu yang dibiayai oleh APBN yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang targetnya 52.400 bidang, dan sampai dengan Januari kami pastikan ini selesai. Sementara yang kedua, yang rutin itu berarti inisiatif keinginan masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanahnya sendiri. Barangkali Ibu gitu. Ya, ini Bapak Oni masih terkait dengan hari ulang tahun juga ini ya, tidak terlepas dengan hari ulang tahun BPN sendiri, Hari Agraria dan Tata Ruang itu, apakah kemarin ada kegiatan yang sangat luar biasa untuk kantor wilayah NTT sendiri, Bapak? Kegiatan kami dalam menyongsong HUT Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-62 di Kanwil kita laksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama kita melakukan kegiatan pasar, yang kedua UMKM. Dan ini juga dilakukan di kantor pertanahan kabupaten dan kota. Untuk Kanwil sendiri itu daratan timur bergabung di kantor wilayah. Untuk daratan timur semua bergabung di kantor wilayah, dan kami bersyukur bahwa UMKM yang sementara ini kita lakukan itu 2 hari, dari hari kemarin dan hari ini terakhir. UMKM ini sangat membantu masyarakat yang punya usaha dalam mempermudah masyarakat, yaitu membantu masyarakat ekonomi sedang atau lemah yang bisa bangkit untuk meningkatkan usahanya. Salah satunya untuk membantu UMKM-nya adalah bagaimana bidang-bidang tanah itu kita pastikan dengan sertifikat yang disebut dengan pendaftaran asetnya mereka, masyarakat. Yang kedua, aksesnya daripada sertifikat itu bisa berhubungan dengan pihak perbankan untuk ada peminjaman dan bisa meningkatkan usaha daripada masyarakat sendiri. Jadi asetnya yang sudah terdaftar, akses daripada sertifikat itu bisa membantu. Jadi ini kita bergerak dalam reforma agraria untuk bisa membantu masyarakat yang berusaha di usaha mikro yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sendiri. Iya, baik. Ini yang terakhir, apa yang harapan ya terkait dengan hari ulang tahun agraria dan tata ruang yang ke-62 ini untuk masyarakat, Pak? Harapan kami ya, Ibu, kami menghimbau, mengharapkan kepada masyarakat, tolong dijaga bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat
baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat suku, ulayat, dan masyarakat orang per orang. Kami berharap tolong dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, jangan dibiarkan tanah itu tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terlantar, karena tanah itu mempunyai fungsi sosial yang dapat memberikan manfaat yang cukup banyak kepada masyarakat. Yang kedua, kalau bidang tanah sudah bersertifikat, jangan cepat-cepat dijual. Jangan cepat-cepat dijual, karena kalau memang dijual, tanah tidak akan kembali lagi. Artinya hak kita itu sudah hilang kalau kita sudah beralih haknya kepada pihak lain. Oleh sebab itu dijaga dengan baik, patok-patoknya dirawat dengan jelas, lalu bidang tanahnya dimanfaatkan dengan baik sehingga pihak-pihak lain tidak bisa masuk atau okupasi secara tidak tanpa izin. Itu saya minta tolong kalau sudah bersertifikat, kalau bisa sertifikat itu dimanfaatkan dengan baik untuk dunia usaha atau di usaha. Jadi jangan cepat dijual. Itu barangkali karena tanah itu akan melahirkan generasi baru yang disebut dengan warisan turun-temurun. Barangkali itu Ibu yang dapat saya sampaikan untuk masyarakat kita yang tercinta di Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih Bapak Oni atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses selalu, selamat ulang tahun ya untuk. Terima kasih Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati Ibu. Ya. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas. Ya. Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda